Jadi itu nanti dulu deh ya media-medianya kayak gitu, ntar dulu deh. Yang penting pertama kita cuman perlu Assalamualaikum sahabat Aisyah Garden. Kali ini kita akan bicarakan tentang krokus saffron ya. Ternyata setelah pre-order kemarin dan barangnya udah datang hari ini, nih seperti ini ya. Ini adalah umbi saffronnya. Saya belum buka. Sebenarnya saya pengen unboxing dulu, tapi kayaknya udah banyak sekali yang nanya-nanyain gitu. Saya harus secepatnya kayaknya bikin videonya ya. Oke, ini ada umbi saffron segini, ini kurang lebih sekitar 100-an pieces ya. Jadi umbi saffron ini ya teman-teman nih, seperti ini ya umbinya. Jadi dia ada kuncirnya gini, ada kuncirnya dan dia lumayan besar dibandingkan dengan umbi saffron yang saya tanam tahun kemarin. Itu lebih kecil daripada umbi yang ini. Ini umbinya lumayan besar-besar, dan semakin besar umbi ya, semakin banyak juga nutrisi yang tersimpan di dalam umbi itu. Jadi kemungkinan ini untuk berbunga itu sangat tinggi gitu ya menurut saya, karena dulu kurang lebih paling cuman setengahnya atau 3/4-nya ukuran ini waktu saya nanam di tahun kemarin ya. Dan ini datang bulan September, pertengahan bulan September, dan itu adalah saat yang tepat ya untuk cold treatment. Biasanya sih saat terakhir nanam di negeri 4 musim itu sekitar bulan Desember, dan kemudian mereka akan mulai mekar kurang lebih bulan Februari atau Maret gitu ya. Cuman karena kita ada di negara 2 musim, kita harus menyesuaikan itu dong ya teman-teman. Kita bikin rekayasa iklim untuk si saffron ini. Untuk teman-teman yang ada di dataran tinggi yang suhunya itu sekitar 20 derajat Celcius di dataran tinggi, mungkin di Indonesia, di Bandung, atau di Dieng ya, di Dieng juga ada, juga bisa bagus juga. Itu bisa juga nanam ini tapi tanpa cold treatment, maksudnya tanpa dimasukin kulkas gitu ya, tapi hanya didiemin saja di ruangan yang paling sejuk. Bahkan waktu itu saya ada customer yang dia ruangannya itu bisa sampai 4 derajat Celcius waktu itu, dan dia nggak punya kulkas. Waktu itu ditanyain gini, Mbak, kalau nggak punya kulkas gimana gitu, Hah? Oh, kok bisa, maksudnya kok bisa nggak punya kulkas tapi dia pengen nanam saffron gitu ya. Terus Ya, karena di sini suhunya tuh dingin banget sampai 4 derajat Celcius. wah ya udah, berarti bisa menyimpan umbi ini tanpa kulkas jika di dataran tinggi ya teman-teman. Oke, ini kayaknya udah ngelantur kemana-mana. Intinya gini, pertama ya, sebelum kita mau nanam saffron ini, saya ngomongin untuk yang di dataran rendah ya teman-teman, dan ini sesuai dengan apa yang sudah saya alami beberapa tahun yang lalu gitu. Saya udah mencoba nanam ini tuh udah dari 3 tahun yang lalu gitu. Dan pertama, apa yang harus kita lakukan ketika umbi ini datang ke rumah kita? Ketika kita nerima umbi ini gitu ya, biasanya ya kita cek dulu umbinya. Umbi ini jangan sampai ada yang bagian yang busuk gitu. Kemudian pastikan dia keras ya, kerasnya seperti ya umbi bawang bombay gitu ya, keras tapi bisa dipencet-pencet dikit gitu. Dan di sini di jalan akarnya ini, di sini nih ya, di sini itu tidak busuk. Yang saya pegang ini umbinya kering, dan kuncirannya ini ini juga kering ya teman-teman, nanti bisa lihat lebih deket deh. Nah setelah itu yang kita siapkan itu adalah sebenarnya gini, suhu yang kurang dari 20 derajat Celcius lah, yang itu
kalau misal di dataran rendah bisa kita dapatkan di AC ya, AC, terus di kulkas gitu ya. Yang kita butuhkan itu butuh suhu yang dingin, karena ini nggak langsung kita tanam ya teman-teman. Di iklim tropis ini kita harus membuat dia itu merasa bahwa berada di musim dingin. Jadi ini nih, jadi setiap jenis bunga di negeri 4 musim itu memiliki masa-masa berbunga sendiri gitu. Dan dia ini adalah umbi musim semi, umbi bunga musim semi, yaitu umbi yang berbunga di musim semi. Ketika salju-salju itu udah mulai mencair gitu ya, dia mulai terlihat hijau-hijaunya, terus kemudian dia langsung bermekaran kayak gitu. So kita menyesuaikan itu juga dengan ibaratnya jam biologinya dia gitu. Jadi kita tanam dulu di dalam kulkas. Tanamnya gini ya teman-teman, tanamnya kita nggak pakai tanah. Jangan mikirin tanah dulu karena kita akan mendiamkannya selama kurang lebih 3 bulan. Jadi itu nanti dulu deh ya, media-medianya kayak gitu, ntar dulu deh. Yang penting pertama ketika kita mau menanam si saffron ini ya, kita cuman perlu, ini based on me ya. Oke teman-teman, untuk kita cold treatment umbi saffron ini kita perlu tisu ya, tisu, terus wadah kedap udara. Wadah kedap udara bisa ini, bisa plastik zipper ya, plastik zipper. Terus umbinya sendiri udah sih, sebenarnya cuma ini aja ya. Jadi teman-teman, waktu kita mau cold treatment ini, kita masukin dulu ini ke dalam tisu ini ya. Tapi sebelumnya kita pakai pertama-tama ya teman-teman, tisu ini cuma 1 lembar atau 2 lembar aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, karena kita mau bikin dia untuk melembabkan bagian bawah dari si umbi ini gitu ya. Tujuannya adalah merangsang dia untuk berakar dan bertunas pada waktunya dengan rekayasa iklim dan suhu itu tadi. Jadi tisu kita semprot air saja, kita semprot air sampai lembab. Dan pengertian dari lembab itu berarti dia tidak basah semua, airnya nggak menetes, tapi kalau dipegang tangan kita kerasa dingin gitu ya. Tapi nggak kayak tisu basah, nggak sampai segitu ya teman-teman ya, tapi cuman lembab aja kayak gitu. Setelah itu kita, kalau ini saya biasanya ini saya buka ini ya. Oke, saya buka aja ya. Nah, udah kelihatan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini kenapa dibuka? Ada yang dibuka, ada yang enggak sih. Tapi saya pilih umbinya ini dibuka kulitnya karena biar kita tahu di sini nih ada jamur apa enggak gitu, atau ada yang tanda-tanda busuk atau tidak gitu. Nah ini ternyata dia ada beberapa mata-mata tunasnya. Mata-mata tunas ini biasanya nanti pada akhirnya dia akan jadi anakan setelah umbi ini berbunga. Nah ini ya teman-teman, ini kita langsung taruh aja di tisu yang lembab tadi. Terus kita bungkus. Jangan lupa bagian bawahnya ini mengenai tisu. Tapi untuk yang ujung-ujung tisu ini nggak perlu lembab, nggak apa-apa ya. Jadi gini aja. Terus kita masukkan ke dalam wadah kedap udara. Bisa Tupperware ya, bisa ini plastik ziplock, plastik clip itu yang biasanya kalau di warung-warung dibuat wadah sambel. Kayak gitu tuh bisa ya. Cuman kita sesuaikan aja dengan jumlah umbi yang mau kita masukkan. Ini karena umbinya cuma 1 ya. Tutup aja. Biasanya sih yang udah order di Shopee kita biasanya udah kita kasih ini ya. Jadi teman-teman nggak usah pakai beli banyak banget gitu, 1 pack kayak gitu. Jadi udah kayak gini aja. Nah ini pastiin ya teman-teman, ini bener-bener rapat, pet
kalau perlu sih didobel kayak gini, terus nanti dimasukin ke dalam Tupperware kayak gitu nggak apa-apa. Tujuannya apa sih gitu ya, karena ini untuk membuat dia tidak terganggu dengan zat etilen yang berada di buah. Itu pertama. Kedua, agar kelembaban yang di dalam ini itu tidak keluar ya teman-teman. Jadi dia umbinya itu tidak kekeringan gitu. Setelah diginiin diapain? Setelah diginiin, setelah sudah seperti ini, langsung kita masukin ke dalam kulkas, yaitu kulkas bawah yang di tempat sayur. Tapi sebelumnya ya teman-teman cek dulu, karena begini, umbi ini, di dalam umbi ini itu sudah ada yang namanya bakal bunganya, udah ada bakal bunganya di dalam sini. Jadi dia akan siap keluar ketika sudah waktunya, biasanya kayak gitu. Nah, zat yang bisa menghancurkan calon bunga ini namanya adalah zat etilen. Itu biasanya dilepaskan oleh buah-buah yang mau matang, buah yang bisa matang gitu ya. Tidak terkecuali tomat, terus cabai hijau gitu ya. Itu tidak terkecuali itu, mereka semua pasti ada zat etilennya. Apalagi kita simpen ini di dalam kulkas kayak gitu, di dalam kulkas sayur yang di bawah ya, bukan di freezer ya teman-teman. Jangan sampai mereka freezing, karena itu bakal menonaktifkan dan mereka nggak bakal bisa berbunga dan nggak bakal bisa tumbuh juga. Jadi kita menghindari zat etilen ini, dan ini untuk menjaga kelembaban atau humidity dari lingkungan umbi yang sudah kita rekayasa ini kayak gitu. Dan kita mau nungguin sampai kapan sih ya? Kita tunggu sampai dia berakar. Dan kalau dia belum berakar, apa yang perlu kita lakukan dengan umbi ini? Just wait and see gitu ya. Kalau saya biasanya wait-nya itu tuh sampai 7 hari, terus baru kita see lagi, kita lihat lagi di akhir minggu. Biasanya saya kalau minggu-minggu bersih-bersih kulkas, biasanya saya cek, saya buka ya, saya cek, biasanya dibuka ya, lalu kita lihat di sebelah sini itu dia masih oke nggak, maksudnya oke. Biasanya dia udah mulai tumbuh-tumbuh kayak bintik-bintik calon-calon akar gitu, tapi belum panjang biasanya. Apalagi kalau waktunya masih 1 atau 2 minggu gitu ya, itu kayak nggak ada yang terjadi di dalam umbi itu. Tapi itu nggak apa-apa gitu, ibaratnya dia itu masih mengalami musim dingin, musim salju gitu. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan itu. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau misalnya ada jamur-jamur di pinggir-pinggir umbi, itu harus kita lap pakai tisu yang lain ya. Pakai tisu yang lain, kita kasih air aja lembab-lembab gitu, terus kita lap aja pelan-pelan dengan lembut. Terus kita ganti tisu yang ini, tisu yang tadi ada jamurnya itu dengan tisu yang lain. Itu paling cuman memakan waktu beberapa menit sih, 1 atau 2 menit gitu ya, tergantung dari berapa umbi yang kita simpan gitu. Ya kalau saya sih bisa sampai setengah jaman ya, karena biasanya tuh bener-bener yang ngeliatin kayak gitu. Cuman buat teman-teman ya udah sih, kalau misalnya mau ngeliatin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagi ribet, pokoknya cukup apa yang terjadi dengan umbi ini, apa yang berubah. Kalau misalnya ada jamurnya kayak gitu, atau kalau misalnya ada yang agak dia teksturnya agak beda kayak gitu, itu dicek aja ya teman-teman. Ini khusus untuk saffron, ini dia nggak begitu mudah berjamur gitu, apalagi kalau udah dilepas kulitnya kayak gini. Jadi udah deh, dia tinggal dimasukin lagi setelah dia hilang dari jamur. Kalau misalnya dia nggak ada apa-apa, ya udah habis itu kita cuman say halo umbi saffron gitu ya, hi Sevi. Terus kita masukin lagi, kita tutup lagi, dan kita simpen lagi. Dan teman-teman lebih bagus juga lagi, saya lupa nih ngasih tahu, lebih bagus lagi kalau plastiknya ini transparan. Gak ada kalau plastiknya transparan. Oke. Kalau plastiknya transparan gimana? Boleh.
kita bungkus lagi pakai plastik hitam, plastik kresek hitam, nggak apa-apa ya. Jadi dimasukin lagi plastik kresek hitam. Gak ada plastik kresek hitam misalnya. Ya udah pakai aja box kardus dari Asia Garden yang Anda beli gitu, ada kok ya. Nanti udah dimasukin di box kita aja, box kardus sih sebenarnya, tapi itu dia kan gelap ya, itu juga bisa. Yang penting ininya rapet ya, udah rapet kayak gitu aja teman-teman. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kita benar-benar harus menghilangkan itu namanya buah ya, mau tomat, terong, kalau umbi-umbian kayak wortel itu nggak apa-apa, tomat, terong, cabai, yang sayur-sayur gitu, apalagi buah ya. Buah yang paling banyak zat etilennya itu adalah buah apel, terus ada yang paling tinggi itu, kemudian ada buah nanas ya. Itu kalau misalnya teman-teman ribet nggak mau memindahkan itu, oke, nggak apa-apa, tapi agak dijauhin, atau buah apelnya juga dikasih plastik atau diikat plastik kayak gitu ya. Dan pastikan ini benar-benar kedap udara, itu aja sih. Kalau saya nggak mau ambil resiko, ya udah buahnya ikat aja, atau saya masukin tupperware yang agak gede kayak gitu, so dia bakal tetap ada di situ. Dan belinya cuma sedikit-sedikit aja, jadi cuma sehari 2 hari habis, kemudian beli lagi kayak gitu. Dan biasanya sih nyimpennya sih nggak sering di kulkas ya, gitu teman-teman. Itu aja sih sebenarnya. Kita tunggu selama 3 bulan. Terus kalau misalnya 3 bulan ini dia belum berakar, belum bertunas, ya udah sabar dulu aja lah. Dan coba cek terus jamurnya dan kelembabannya. Siapa tahu dia tidak berakar karena dia ini kurang lembab. Kita tambah aja lagi beberapa semprot gitu ya airnya, agar dia lebih lembab lagi gitu. Nah, terus setelah dia berakar, bertunas, what should we do gitu? Apa yang harus kita lakuin? Ini akan kita bahas di next video ya guys. Teman-teman, ini soalnya banyak banget yang bingung. Ini pertama mulainya dari mana dulu sih? Jadi saya akan pisah per part-part dulu untuk crocus saffron ini. Nanti di video selanjutnya, di video yang lain akan saya bahas bagaimana, apa yang harus kita lakukan, media apa aja gitu ya untuk umbi saffron yang sudah bertunas dan berakar ini, seperti apa penampakannya, nanti akan saya taruh di video yang lain. Oke, segitu aja dulu teman-teman dari Asia Garden crocus saffron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.